Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Untuk berkomunikasi, diperlukan alat komunikasi yang mampu menyampaikan tujuan dan maksud dari orang-orang yang saling berkomunikasi. Bahasa menjadi salah satu alat atau media komunikasi yang paling lazim digunakan selain penggunaan gestur ataupun gerakan tubuh. Saat ini tercatat ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia. Keberagaman bahasa merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Setiap negara memiliki budaya yang berbeda. Hal itu dipengaruhi oleh pola pikir dan juga tingkah laku masyarakatnya. Sebagai bagian dari kebudayaan, bahasa dapat mencerminkan bagaimana seseorang memandang suatu hal, menginterpretasikannya dalam tindakan, bahkan menyebarkan hal tersebut ke orang lain. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang pada saat ini banyak digunakan penduduk dunia. Seperti halnya bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu masyarakat Indonesia. Namun, tidak semua hal serta-merta dapat teratasi dengan penggunaan bahasa Inggris saja. Banyak sekali literatur atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Apabila kita hanya mengandalkan bahasa ibu dan bahasa Inggris saja, kita tidak akan mendapat pengetahuan lebih bahkan hingga ke akarnya. Sehingga mempelajari bahasa asing lain akan menambah wawasan bahkan kesempatan untuk belajar, bersosialisasi, memperluas kerjasama perdagangan, dan lain sebagainya dengan negara lain yang akan semakin terbuka lebar. Belajar bahasa asing sangat dianjurkan untuk diperkenalkan sejak dini. Karena pada usia pertumbuhan, anak-anak akan cenderung lebih mudah untuk mengingat dan mengenal hal baru. Dengan metode belajar yang asik, disertai sumber belajar yang menarik, akan mendorong kemampuan kognitif anak-anak agar lebih berkembang. Di Indonesia, pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Jerman, baru diajarkan pada bangku sekolah menengah atas. Hal ini terkadang menjadi problematika tersendiri, di mana pada usia remaja, minat belajar bahasa asing tidak setinggi pada masa anak-anak. Sebagai salah satu bahasa asing yang sulit dipahami, belajar bahasa Jerman dapat diajarkan sejak dini kepada anak-anak dengan mengenalkan hal-hal dasar seperti cara mengucapkan salam, nama-nama hari, buah, dan sayur, angka, warna, bahkan nama-nama hewan, yang mana hal tersebut sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari. Begitu pula yang saya lakukan selama KKN di Dusun Telogowono. Pengenalan dasar bahasa Jerman kepada anak-anak dengan menggunakan media gambar animasi menjadi salah satu daya tarik dalam belajar bahasa Jerman. Ada beberapa materi yang diajarkan, yaitu yang pertama, angka atau dalam bahasa Jerman disebut dengan Die Zahlen, di mana anak-anak akan diajarkan untuk menyusun angka-angka dalam bahasa Jerman yang ditulis dalam huruf-huruf alfabet secara acak. Selain itu, ada materi tentang sapaan atau salam yang dalam bahasa Jerman disebut dengan Begrüßung. Ada juga materi tentang macam-macam buah dan sayur atau yang dalam bahasa Jerman disebut dengan Obst und Gemüse. Dan selanjutnya, anak-anak juga akan dikenalkan dengan nama-nama hewan atau dalam bahasa Jerman disebut dengan Tiere. Tidak ketinggalan, anak-anak juga akan dikenalkan dengan nama-nama hari yang dalam bahasa Jerman disebut dengan Wochentag. Dengan mempelajari dasar-dasar bahasa Jerman ini, diharapkan anak-anak memiliki pengetahuan bahasa asing yang lebih banyak lagi. Selain itu, diharapkan juga nantinya mereka akan memiliki bekal dalam mempelajari bahasa Jerman apabila sudah menduduki bangku sekolah menengah atas. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.